Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada sang baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yakni Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asti Hildawati dengan nomor pokok mahasiswa 24062122071. Saya dari Prodi PAIA semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang metode dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas mengenai pokok pendidikan Islam, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi metode pendidikan Islam, dasar metode pendidikan Islam, fungsi metode pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, tugas pendidikan Islam, serta metode pendidikan Islam. Mengenai definisi tentang pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi metode, definisi pendidikan Islam, serta definisi metode pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode. Definisi metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Dapat kita simpulkan, metode yaitu suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu definisi metode menurut para ahli. Menurut Herbert Bisno, yang dimaksud metode adalah teknik-teknik yang digenerasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan secara sama dalam sebuah praktek atau bidang disiplin dan praktek. Yang kedua yaitu menurut Max Siporin. Yang dimaksud metode adalah sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas nyata. Yang terakhir yaitu menurut Hidayat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud di sini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu definisi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota. Yang selanjutnya yaitu definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama atau Islam, agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya, sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Yang selanjutnya yaitu definisi metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan upaya yang digunakan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu dasar metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar agamis. Didasarkan pada dua sumber pokok yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu dasar biologis. Setiap peserta didik pasti memiliki pertumbuhan dan kondisi jasmani yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu dasar psikologis.
Perkembangan psikologis peserta didiknya, yakni emosionalnya, sikapnya, bakat-bakatnya, keinginannya, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dasar sosiologis, yaitu yang terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik. Selanjutnya yaitu fungsi metode pendidikan Islam. Fungsinya yaitu untuk mengarahkan keberhasilan dalam belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan diadakan metode adalah menjadikan proses hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Yang selanjutnya yaitu tugas metode pendidikan Islam. Tugas utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagonis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi menuju penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam yang pertama yaitu ceramah atau qaul. Ceramah yaitu suatu kegiatan atau interaksi mengenai penyampaian suatu informasi yang disajikan secara lisan atau langsung. Yang kedua yaitu demonstrasi atau tatbik, yaitu kegiatan belajar mengajar yang cara penyampaiannya menggunakan alat bantu atau peraga. Yang ketiga yaitu secara diskusi atau musyawarah, yaitu untuk membentuk karakter seorang murid dalam hal berpikir dengan baik. Yang keempat yaitu tanya jawab atau as'ilah wa ajwibah, yaitu pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya, lalu muridnya bertugas menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima yaitu dengan cerita atau kisah, yaitu pendidik biasanya menyampaikan materi berdasarkan kejadian atau peristiwa yang bersejarah pada masa lampau. Yang keenam yaitu latihan atau mumarasat, yaitu suatu pengajaran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman seorang murid mengenai materi yang telah diberikan. Yang ketujuh yaitu dengan pembiasaan, yaitu suatu cara pembiasaan yang dilakukan pendidik terhadap muridnya. 8 yaitu keteladanan atau qudwah, yaitu posisi seorang guru begitu penting sebagai panutan baik di lingkungan, sekolah, atau masyarakat. Yang ke-9 yaitu targhib dan tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik dapat melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang terakhir yaitu tadabur alam, yaitu contohnya dengan berkarya wisata atau studi wisata untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.